Pasar properti Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sempat mengalami perlambatan di awal tahun 2025. Berdasarkan data Indonesia Property Watch, sektor perumahan nasional sempat terkontraksi hingga 30% pada kuartal 1, namun mulai membaik dengan kenaikan 7,8% pada kuartal 2 dan diproyeksikan akan terus tumbuh di kuartal berikutnya. Segmen hunian dengan harga rupiah 1 hingga rupiah 2,5 miliar kini menjadi primadona baru, seiring meningkatnya permintaan dari masyarakat kelas menengah dan generasi muda yang mulai beralih dari menyewa dengan membeli hunian sendiri. Melihat momentum tersebut, kami kelompok 8 dengan saya Nila Yuli Ayu Lestari dengan NRP akhir 025 dan rekan saya Nabila Marsha Putri Inara dengan NRP akhir 061 melakukan kajian terhadap satu emiten properti terbesar di Indonesia, yaitu PT Ciputra Development Tbk atau disingkat dengan CTRA. Kinerja saham PT Ciputra Development Tbk atau CTRA menunjukkan potensi investasi yang menarik dalam periode 2021 hingga 2025. Fundamental keuangan perusahaan relatif kuat dan stabil, tercermin dari pertumbuhan laba bersih serta efisiensi struktur modal yang sehat. Valuasi saham yang masih tergolong undervalue dengan rasio PI sekitar 6 hingga 7 kali dan PBV 0,7 hingga 0,8 kali membuka peluang kenaikan harga yang signifikan dalam jangka menengah hingga panjang. Selain itu, prospek sektor properti nasional terus membaik, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong kepemilikan rumah dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Model bisnis CTRA yang terdiversifikasi meliputi properti residensial, komersial, hingga recurring income dari hotel dan pusat perbelanjaan, memberi ketahanan terhadap fluktuasi pasar. Di sisi lain, likuiditas saham yang tinggi dan sentimen pasar yang positif mendukung minat investor terhadap emiten ini. Komitmen perusahaan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG juga memperkuat reputasi dan kepercayaan pasar. Dengan faktor-faktor tersebut, saham CTRA dinilai layak untuk rekomendasi buy, dengan target harga jangka menengah di kisaran Rp1.050 hingga Rp1.300 per saham. Dalam konteks tersebut, PT Ciputra Development atau CTRA menempati posisi yang sangat strategis. Perusahaan yang didirikan oleh Institut Ciputra pada tahun 1981 dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994 ini dikenal sebagai satu pionir dan memimpin pasar industri pengembangan properti tanah air. Dengan pengalaman yang lebih dari 4 dekade, CTRA telah berhasil membangun ekosistem bisnis yang terdiversifikasi dan berkelanjutan. Hingga 2025, perusahaan memiliki 88 proyek aktif di 34 kota besar di Indonesia. Menjadikannya pengembang dengan jangkauan geografis paling luas dibandingkan pesaing utamanya seperti BSDE, PWON, dan SMRA. Struktur kepemilikan sahamnya didominasi oleh keluarga Ciputra sebesar 53%, sementara sisanya dimiliki oleh investor publik dan institusional yang memperlihatkan kombinasi stabilitas dan transparansi dalam tata kelola korporasi. Bisnis CTRA terbagi menjadi 3 lini utama, yaitu Residential and Commercial Development, Investment Property, serta Leisure and Healthcare. Segmen residential meliputi pengembangan kawasan perumahan terpadu, ruko dan apartemen seperti Citra Garden City, Citra Raya Tangerang, dan Citra Land Surabaya yang menjadi ikon kota modern di berbagai daerah. Segmen investment property terdiri dari properti komersial seperti Ciputra World Jakarta dan Ciputra World Surabaya yang menjadi sumber pendapatan berulang atau recurring income bagi perusahaan. Sementara itu, segmen leisure and healthcare mencakup bisnis rumah sakit seperti Ciputra Hospital, lapangan golf, serta fasilitas rekreasi. Dengan struktur bisnis yang sedemikian lengkap, CTRA tidak hanya mengandalkan penjualan unit rumah sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga membangun cash flow jangka panjang yang lebih stabil melalui aset-aset investasinya. Sektor properti Indonesia saat ini berada dalam fase pemulihan yang cukup kuat setelah menghadapi tekanan selama masa pandemi dan perlambatan global. Pertumbuhan ekonomi nasional yang kembali stabil di kisaran 5% pada tahun 2024 disertai dengan inflasi yang terjaga di level 2,65% menjadi fondasi yang penting bagi sektor properti untuk kembali tumbuh positif. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam memperpanjang insentif PPN 100% untuk pembelian rumah hingga Desember 2024 serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia ke kisaran 5,5% pada Juni 2025 menjadi katalis utama yang memperbaiki daya beli masyarakat dan meningkatkan minat terhadap pembelian properti. Momentum ini juga diperkuat dengan pembangunan infrastruktur secara masif dan dimulainya proyek Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur
yang membuka potensi ekspansi baru bagi pengembang nasional. Dari sisi keuangan, Ciputra Development menunjukkan fundamental yang solid dan sehat. Berdasarkan laporan keuangan, konsolidasian pendapatan PT Ciputra Development Tbk menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil selama periode 2021 sampai 2025. Meskipun sempat terdapat penurunan, tetapi akhirnya pada 2024 CTRA itu berhasil meningkatkan performanya dengan mencapai pendapatan rupiah 5 triliun dan kembali tumbuh signifikan hingga mencapai 5,9 triliun pada 2025. Nah, kenaikan ini mencerminkan perusahaan dalam menjaga permintaan pasar, terutama lewat strategi diversifikasi proyek dan ekspansi ke segmen menengah. Kemudian laporan periode berjalan PT Ciputra Development Tbk menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun sempat mengalami fluktuasi di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Pada 2021 laba perusahaan tercatat rupiah 650 triliun menandai awal pemulihan setelah pandemi COVID-19. Kemudian pada akhirnya bisa bangkit pada 2024 menunjukkan performa yang solid, yaitu laba naik menjadi rupiah 1,13 triliun dan mulai meningkat menjadi 1,32 triliun. Ini adalah grafik kas setara kas yang mana meskipun terdapat fluktuasi tetapi Ciputra Development Tbk tetap mampu mengendalikan kesehatan finansialnya. Kemudian terdapat grafik dari DAR dan DER. DER senilai 0,85 dan DAR 0,46 menunjukkan bahwa Ciputra Development memiliki struktur keuangan yang sehat dan juga konservatif. Sekitar 46% aset perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya berasal dari ekuitas. Kondisi ini menunjukkan risiko keuangan yang rendah, kemampuan membayar kewajiban yang kuat, serta pengelolaan leverage yang efisien di tengah ekspansi bisnis. Kemudian ada ROA senilai 27%. Ini menunjukkan bahwa setiap rupiah 100 aset yang dimiliki mampu menghasilkan rupiah 27 laba bersih. Kemudian ada ROE yang senilai 50%. Itu menunjukkan bahwa setiap rupiah 100 modal sendiri menghasilkan rupiah 5 laba bersih. Hal tersebut menunjukkan perusahaan tidak terlalu memanfaatkan utang untuk meningkatkan return ekuitas. Dari laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk dari kuartal kedua 2021 sampai 2025, Ciputra Development menunjukkan kinerja profitabilitas yang kuat meski terdapat fluktuasi naik turun. Gross profit margin tetap stabil di kisaran 47 sampai 51%, menandakan perusahaan mampu mengendalikan biaya produksi atau proyek dengan baik dan menjaga margin kotor yang sehat. Sementara itu net profit margin atau NPM cenderung naik dari 16% pada 2021 ke 23% pada 2025. Meski ada beberapa tahun dengan sedikit penurunan, menandakan profitabilitas bersih perusahaan terus membaik secara keseluruhan berkat efisiensi operasional dan pengelolaan biaya non-produksi. Secara umum, Ciputra Development mampu mengelola biaya dan operasional secara efektif sehingga laba bersih tumbuh konsisten dalam jangka panjang. Perbandingan aset dan liabilitas pada PT Ciputra Development Tbk menempati urutan ketiga, yaitu setelah Bumi Serpong Damai dan Lippo Kawaraji. Lalu pertumbuhan real estate market growth pada 2030 diproyeksikan sebesar 86,98%, yang mana hal tersebut memiliki kenaikan drastis dari tahun 2025. Untuk melihat posisi CTRA di antara perusahaan sejenis lain, kami membandingkan dengan cara melihat ROE, kemudian price to earnings, dan juga price to book value di antara perusahaan sejenis, yaitu BSDE, SMRA, dan PON. Didapatkan hasil bahwa CTRA berada di antara posisi yang strategis. Meskipun
belum menjadi pemimpin, tapi CTRA juga bukan menjadi yang terbawah. Maka dari itu, untuk saham undervalue seperti CTRA seperti ini memiliki potensi untuk tumbuh menjadi lebih baik. Namun perlu diperhatikan risiko-risiko investasi yang mana CTRA cukup sensitif dengan adanya kebijakan dari pemerintah maupun kebijakan global. Selain itu, CTRA juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap environmental, social, and governance atau ESG. Perusahaan telah masuk ke dalam IDX ESG Leaders Index 2024 dengan rating A-, serta menerima Green Building Award 2023 untuk proyek Ciputra World Surabaya. Berdasarkan data dari CSR Hub, salah satu lembaga pemeringkat ESG global yang mengkompilasi lebih dari 1.000 sumber data di 159 negara, PT Ciputra Development Tbk atau CTRA memperoleh skor ESG sebesar 74, menempatkannya dalam kategori tinggi dibandingkan 42.949 entitas di seluruh dunia. Penilaian ini dihimpun dari 17 sumber independen, termasuk MSCI, ISS, dan S&P Global, yang menilai kinerja keberlanjutan dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Grafik di samping menunjukkan tren perbaikan skor ESG CTRA selama 2024 hingga 2025, mencerminkan konsistensi perusahaan dalam memperkuat praktik bisnis berkelanjutan dan transparan. Posisi ini memperlihatkan bahwa Ciputra telah diakui secara internasional sebagai salah satu pengembang properti Indonesia yang berhasil mengelola risiko keberlanjutan sekaligus meningkatkan reputasi dan kepercayaan investor global. Berdasarkan Driving Sustainability through Digital Transformation atau mendorong keberlanjutan dengan transformasi digital, bersumber dari laporan keberlanjutan 2024 Sustainability Report, PT Ciputra Development Tbk atau CTRA berhasil menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG sebagai bagian dari strategi pertumbuhan berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, Ciputra terus memperluas proyek berkonsep hijau. Tahun 2024, perusahaan memperoleh Green Bank Loan sebesar 950 miliar rupiah dari HSBC untuk proyek Ciputra World 2 Jakarta yang telah bersertifikat bangunan hijau EDGE. Hingga akhir tahun, ruang terbuka hijau mencapai 3,18 juta meter persegi dan dana buatan seluas 596.000 meter persegi dikembangkan untuk menjaga keseimbangan ekologi. Ciputra juga menggandeng ekosistem dalam pengelolaan limbah plastik dan mulai menghitung emisi cakupan 3 sebagai bentuk transparansi lingkungan. Dalam aspek sosial, Ciputra berfokus pada kesejahteraan karyawan dan pemberdayaan masyarakat. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 79.000 jam pelatihan bagi karyawan, serta terciptanya 21.000 lapangan kerja baru dari tenan Ciputra. Selain itu, perusahaan juga mendukung 835 UMKM lokal dengan nilai ekonomi mencapai 19,3 miliar rupiah melalui program CSR atau Ciputra Cares. Sementara dari sisi governance, perusahaan memperkuat tata kelola dengan kebijakan anti korupsi, peningkatan pelatihan ESG, dan penerapan sistem pemantauan keberlanjutan yang terukur. Atas komitmen tersebut, Ciputra berhasil meraih kata data ESG Award 2024 untuk kategori Hospitality and Real Estate, serta tergabung dalam 3 indeks ESG utama BEI, yaitu IDX ESG Leaders, ESG Sector Leaders, IDX Kehati, dan ESG Quality 45. Secara global, berdasarkan data CSR Hub, CTRA meraih ESG skor 74 dan menempati peringkat atas dari lebih dari 42.000 perusahaan dunia.